XAMPP server lokal yang ada di Chromebook ini mau diakses di komputer lain, misalnya di komputer Windows. Jadi ini kita sudah mengakses yang dari Chromebook, teman-teman. Nah, seperti itu, teman-teman. Oke, ini dia, teman-teman. Jadi yang kemarin kita install di sini itu sudah ya. Langsung aja kita menuju ke pembahasannya, bro. Oke, jadi tadi kalian sudah melihat bahwa kita sudah berhasil untuk melakukan akses ke XAMPP yang kita install di Chromebook, teman-teman. Jadi kita bisa mengaksesnya dari komputer. Nah, sekarang di sini kita ke pembahasannya bagaimana kita bisa melakukan hal itu, teman-teman. Nah, ini dia, kalian sudah melihat di sini kita sudah berada di layar. Nah, setelah itu di sini kita akan coba untuk ini aku udah uninstall dulu untuk XAMPP nya, teman-teman. Jadi kita akan coba untuk dari awal kayak gitu. Di sini aku udah download. Kalian bisa download dulu. Nah, di sini nih, kalian bisa download di sini. Kalian pilih versi terbaru atau versi yang lama, terserah kalian. Yang jelas di sini sesuai kayak kalian itu install di Windows ya, teman-teman ya. Di sini kalian bisa pilih yang mana. Di sini kalau misalnya kalian sedang mengembangkan yang terbaru, website terbaru, kalian bisa pilih yang ada di sini nih. Terus kalian download. Aku downloadnya itu letaknya di sini ya, teman-teman ya. Jadi ini secara default itu sebenarnya di sini, tapi kita bisa melakukan custom. Nah, untuk custom tempat download yang ada di sini itu udah kita bahas sebelumnya. Kalian bisa lihat di video-videoku sebelumnya, teman-teman. Nah, kita akan akses ini. Ini juga sudah di share with Linux. Oke, langsung aja ya di sini. Chrome OS LS, karena kita akan akses di download berarti di my files ya. CD harusnya di sini nih. Nah, oke. Nah, seperti ini. Terus langsung di sini kita ls, kita lihat di situ ada download ya, berarti kita akan lagi download. Oke. Oke, nah setelah itu di sini kita akan melakukan instalasi, teman-teman. Nah, di sini kalau kalian itu kebingungan, di sini itu udah ada FAQ yang dari XAMPP ya, bagaimana cara menginstalnya. Di sini kita bisa change permission dulu di bagian sini. Oke, setelah itu kita langsung sudo. Nanti instalasinya di terminal, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Kita bisa cmod dulu, setelah itu ke sudo. chmod. Oke, terus 755. Setelah itu di sini kita kasih ini dia, copy paste seperti ini ya, teman-teman ya, enter. Nah, sudah di sini sudah kita ubah permissionnya ke 755. Oke, setelah itu di sini kita langsung saja untuk jalankan langsung terus seperti ini. Oke, sudo langsung kita paste yang tadi. Nah, seperti ini, teman-teman, enter. Maka dia akan langsung proses. Tunggu saja sampai di sini ya, dijalankan. Kalian sudah mulai proses execute tuh. Kalian bisa lihat di sini sudah unpacking. Nah, welcome to the XAMPP setup. Nah, di sini ya, seperti ini. Apa kita mau install? Nah, ini kan kalau yang core file ini dia sudah otomatis ya, dia tidak diinstal, dia harus diinstal ya core filenya. Nah, terus di sini kita untuk developer filenya ini kalian bisa ada opsi untuk no, tapi di sini aku yes saja, teman-teman. Jadi biar kita install semuanya, is selection apa correct? Yes. Jadi semuanya itu udah sesuai ya. Kalau udah sesuai tinggal y. Oke, seperti ini. Installation directory. Di sini XAMPP will be installed to opt lamp. Nah, kita udah bahas sebelumnya. Jadi kita udah usah bahas lagi. Kalau kalian pengen lihat pembahasan yang lebih detail, kalian bisa lihat di pembahasan tentang Slims. Oke, continue. Setelah itu setup is ready to begin. Terus ini kita y, teman-teman. Oke. Nah, seperti ini. Lalu di sini dia akan proses installing, teman-teman. Jadi sebenarnya itu install XAMPP di Chromebook ini cukup simple, teman-teman. Nah, nanti untuk next levelnya agar kalian itu bisa mengakses XAMPP ya. Jadi kalian bisa akses lokal server kalian itu di komputer lain, misalnya komputer Windows kayak gitu kan. Nah, itu akan kita bahas di sini.
Tenang aja teman-teman, dan kalian ikuti aja sampai selesai. Seperti itu bro. Proses instalasinya itu memang membutuhkan waktu agak lama teman-teman, tadi kalian perlu sabar aja ya, sabar. Nah oke, sudah selesai teman-teman. Jadi di sini kalian bisa lihat setup has finished installing. Nah kayak gini teman-teman, dan sekarang kita sudah berada di sini lagi. Nah selanjutnya di sini aku akan makan dulu bro. Oke, nah kita sudah berhasil untuk melakukan instalasi XAMPP. Nah kira-kira seperti itu ya teman-teman. Sekarang kita bergeser ke menjalankan XAMPP. Yap, kita sudah berhasil ini. Kita harus jalankan. Aku tadi lupa di sini tadi ya, kayak gini sudo opt lam start teman, seperti ini teman-teman. Setelah itu di sini kita akses ke Firefox ya. Kita di sini buka file manager kita bro, karena kita akan buka app image. Nah seperti ini. Lalu kita menuju ke sini nih, favorit yang sudah kita kasih ke favorit. Nah seperti ini udah ada Firefox 120. Oke, kita local host. Oke, local host php my admin. Nah, kenapa di sini php my admin? Karena memang di situ kita bisa mengatur database-nya di situ nih. Dan di sini sudah jalan semua ya, teman-teman. Di sini Apache, MySQL, Pro FTPD sudah jalan. Oke. Nah, ini dia teman-teman, localhost php my admin. Nah, jadi biasanya kayak gini kan, ini adalah tempat untuk kita mengatur database. Ya, database teman-teman, semua sistem informasi itu memerlukan database, bahkan yang statis sekalipun teman-teman itu membutuhkan database ya teman-teman, seperti itu. Kita sudah berhasil untuk menjalankannya ya, menjalankannya di sini. Nah selanjutnya di sini bagaimana agar kita itu bisa mengakses php my admin ini ke komputer kita bro. Nah di sini yang jelas kita harus berada di dalam jaringan yang sama atau di router ya teman-teman, router ya ibaratkan itu ya, kita berada di LAN, di jaringan yang sama atau local area network. Nah di sini kalian bisa lihat pada bagian ini aku menggunakan router of my orbit teman-teman. Nah seperti ini, kita hanya butuh ini aja teman-teman. Nah ini dia, jadi sesuaikan nanti yang akan kita butuhkan itu ini yang akan kita akses dari komputer lainnya bro, seperti itu ya teman-teman. Nah ini aku akan tampilkan kita ini tuh ada, kita nanti butuh text editor teman-teman. Ini ada Vim ya, jadi kita akan mengatur di bagian konfigurasinya bro. Nah ini dia, jadi kita nanti fokus ke sini teman-teman ya, konfigurasi filenya. Nah ini sudah ada pathnya teman-teman, tinggal kita copy saja bro, seperti itu. Karena kita fokus ke sini ya, httpd conf. Nah seperti ini. Nah lalu di sini nanti kita akan pakai yang namanya port forwarding teman-teman. Nah di sini untuk Linux sendiri dia itu untuk yang apa XAMPP dia itu memakai secara default ya, dia memakai 8012 port 8012. Jadi kita harus buka dulu port 8012 teman-teman, seperti itu. Oke. Nah caranya kalian bisa langsung menuju ke sini nih, aku akan coba untuk dari awal. Di sini kalian bisa menuju ke sini, kalian bisa menuju ke bagian setting. Oke, seperti ini setting. Setelah itu ke bagian device. Nah lalu ke bagian storage management, seperti ini. Kita akan menuju ke Linux-nya. Oke, Linux storage. Nah ini dia teman-teman. Sebenarnya itu akan lebih cepat ketika kalian itu langsung ketikkan di sini Linux. Nah seperti ini. Oke, ini sama aja teman-teman, jadi lebih cepat. Makanya aku biasanya kan kasih cara yang lebih cepat. Cuman beberapa kan pengen yang lebih detail kayak gitu kan. Ya itu tadi sama aja bro. Nah kita menuju ke port forwarding teman-teman. Nah ini fungsinya port forwarding itu adalah untuk keluar teman-teman. Jadi kita membuka pintu gitu ya. Jadi kalau di dalam sebuah jaringan itu ada yang namanya port teman-teman, dan inilah yang dinamakan celah keamanan. Jadi kalau misalnya port ini dibuka dan tanpa pengamanan, nah ini bisa dimanfaatkan. Misalnya itu yang ada di internet ya, seperti itu misalnya di web hosting kalian. Nah cuman kalau di local area network yang jelas kalau misalnya tidak ada
ada orang yang bisa masuk ke jaringan kalian, ya aman teman-teman. Yang penting kan itu kan biasanya router kan sudah ada pengamannya kayak gitu kan ya, password, sehingga orang itu tidak bisa masuk sembarangan. Makanya kalau misalnya kita tidak kasih password itu bahaya banget. Kenapa? Karena ketika di rumah kalian itu ada CCTV, ada perangkat lainnya yang itu misalnya smart home kayak gitu, tiba-tiba ada orang yang dia bisa masuk ke router kalian kayak gitu, dia bisa ngobrak-ngabrik, dia bisa melakukan penyadapan dan lain sebagainya. Maka dari itu adalah salah satu keamanan dari sistem informasi dan sistem smart home ya, kayak tadi teman-teman, seperti itu. Dan port ini teman-teman yang menjadi jembatan untuk kita bisa berkomunikasi dari satu komputer ke komputer lainnya. Kita bisa lakukan port forwarding. Nah, ini adalah contohnya teman-teman. Kita akan delete dulu seperti ini, kita add ya teman-teman. Kita akan coba untuk dari awal add seperti ini aja. Lalu di sini ya teman-teman ya, port numbernya teman-teman, jadi 8012 ya. Labelnya itu opsional, kalian bisa ketikkan XMPP kayak gini atau sembarang pokoknya teman-teman. Ini yang jelas kalian bisa akses seperti ini ya. Untuk penanda aja kayak gitu. Yang penting itu ini teman-teman ya. Jadi yang akan kita buka itu ini, yang akan kita atur itu 8012. Oke, alright, sudah. Nah, sudah ya. Jadi di sini port forwarding itu sudah aktif. Nah, pastikan ketika kalian itu kan kalian stop, misalnya stop Linux, kalian matikan Chromebook kalian, kalian open lagi, kalian pastikan kalian lihat di sini nih port forwardingnya sudah nyala belum. Karena kalau misalnya kita tutup Linux nanti dia itu gini sendiri teman-teman. Jadi kita harus nyalakan manual ya ketika kita sedang melakukan apa ya, booting Linux-nya lagi teman-teman, seperti itu. Jadi kalian cek ya. Kalau ini tidak kalian aktifkan atau nonaktif kayak gini, kalian tidak akan bisa mengaksesnya di komputer lain ya, komputer Windows misalnya atau Macintosh kayak gitu kan juga kayak gitu, sama aja bro. Kalian perlu aktifkan ini seperti itu. Oke. Nah, itu tentang port forwarding ya teman-teman. Nah, setelah itu di sini kita akan bisa langsung mengaksesnya bro. Tetapi sebelumnya itu kita perlu atur di bagian sini nih, di bagian config copy ya, di bagian httpd konfigurasinya ini teman-teman. Jadi kita agar kita ngatur listennya seperti itu. Dan ini perlu text editor ya, text editor yang ada di sini ya teman-teman. Di terminal kita ada vim sudo vim, lalu kita pastekan di sini seperti ini, enter. Nah, seperti ini teman-teman. Sebenarnya aku biasa pakai nano ya teman-teman ya, aku biasa pakai nano, tapi di sini karena di Chromebook ini dia sudah tersedia vim. Oke, vim ya, kita pakai vim aja deh ya, seperti itu. Cuman kayaknya vim ini dia tidak bisa ngedit deh. Sebentar, dia kayak tidak bisa ngedit teman-teman. Nah, ini loh. Oke, kayaknya di sini itu dia tidak bisa ngedit ya. Ini untuk vim ini sendiri dia tidak bisa ngedit ya teman-teman ya. Berarti kita perlu install nano teman-teman. Kita perlu install nano nih. Nah, ini ya teman-teman ya, di bagian sini kita perlu atur nih. Nah, ya betul sekali dia tidak bisa ngedit kah? Kita akan coba ya. 80 ya, tidak bisa ngedit teman-teman. Jadi kita perlu install nano dulu teman-teman. Karena kalau sudo secara default itu nano belum terinstall. Tuh kalian bisa lihat ya. Jadi kalian perlu install nano dulu, sudo pt install nano seperti ini teman-teman. Nano ini cukup kecil karena di sini kan berbasis terminal yang ada di sini. Oke, sudah keinstall. Sekarang tinggal kita sudo nano. Oke. Nah, sudah teman-teman. Nah, ini dia. Jadi aku pakai nano ya teman-teman. Itu caranya install nano. Nah, di sini yang kita perlu edit itu yang ada di sini nih, listen tadi teman-teman. Listen. Nah, ini dia listen 8012 teman-teman. Sudah. Gini aja. Jadi bagian listen ini yang akan kita gunakan nanti teman-teman ya. 8012. Nah, kenapa kok ini kita tadi kan defaultnya 80. Nah, karena kita di sini port forwarding ini dia tidak mau 80 teman-teman. Nah, seperti ini dia tidak mau, dia harus between ini. Seperti ini 1024 untuk yang ada di Chromebook ini teman-teman. Kemungkinan yang di bawah-bawahnya itu udah dikunci kali ya teman-teman, makanya dikasih itu. Nah, oke, jadi 8012 ya. Langsung di sini kita CTRL, kalian tekan CTRL X exit.
lalu CTRL-Y, yes, langsung enter teman-teman untuk save. Ini sudah berhasil kita save teman-teman. Oke, sekarang langsung saja di sini kita akan pakai ini teman-teman, kita akses dari komputer yang terhubung di jaringan yang sama bro. Kita klik pada bagian ini. Nah, ini yang akan kita gunakan teman-teman. Nanti kita aksesnya ini teman-teman ya. Oke, 192.168.19.204. Oke, langsung kita menuju ke komputernya ya, komputer Windows. Kling. Oke, ini dia teman-teman. Kita udah buka Firefox. Nah, ini aku udah berada di jaringan yang sama, walaupun di sini aku memakai LAN ya, memakai LAN. Kalian bisa lihat di sini local area. Aku memakai kabel ya teman-teman, wired. Tapi kita bisa ya, karena di sini muaranya satu, jadi satu router, sehingga di sini kita bisa mengaksesnya. Tinggal kita ketikkan aja seperti ini ya, 192.168.19.204. Oke, sesuaikan dengan yang tadi. Setelah itu kita kasih titik 2 kayak gini teman-teman ya, titik 2. Kalian bisa shift titik 2 kayak gitu ya, buat titik 2. Nah, kita bisa pakai ini teman-teman, shift. Ini sorry ya, tidak agak kelihatan nih di sini shiftnya, shift titik 2 ya, seperti ini teman-teman. Soalnya kalau kayak gini tuh nanti titik koma kayak gini teman-teman, seperti ini. Nah, setelah itu di sini kita masukkan nih 8012. Lalu di sini kita akses PHP My Admin ya, PHP My Admin seperti ini, langsung enter. Kita tunggu saja di situ apakah itu berhasil. Unable to connect Firefox. Oke, ternyata tidak bisa teman-teman. Kita kan tadi kan baru ini ya, kita baru ngatur di sini tadi. Oke, kita restart dulu untuk XAMPP nya teman-teman ya. Kita stop dulu teman-teman. Jadi di sini ini tadi nggak bisa connect ya teman-teman, karena ini tadi kan kita baru ngatur, baru kita atur. Nah, sekarang ini kita kan restart ini teman-teman, kita restart ini langsung start ya. Nah, seperti ini. Oke, sudah. Nah, kita coba lihat dulu PHP My Admin. Oke, langsung keluar kayak gini men di sini. Oke, ini gini aja ya, nggak apa-apa teman-teman. Accept risk and continue. Jadi setelah kita tadi ubah ke 8012 itu jadi kayak gini, tapi nggak apa-apa teman-teman. Yang penting di sini kita lihat di sini ya, langsung kita enter. Nah, ini dia. New XAMPP security concept access requested on available local network. Setting di sini ya teman-teman. Oke, form local network. Nah, gini teman-teman ya, dashboard. Tetapi di sini PHP My adminnya forbidden ya. Oke, PHP My admin. Yaps, di sini kita perlu konfigurasi untuk yang HTTP XAMPP conf. Oke, wah ini kita restart lagi nih. Oke, nggak apa-apa ya. Kita ubah dulu teman-teman. Ternyata kita masuk ke sini tadi, konfigurasi file. Nah, sekarang kita menuju ke sini ya, HTTPD, agar kita bisa mengakses itu tadi. PHP My admin di bagian sini sudo nano, terus kalian paste. Oke, sudah, kita masuk ke httpd XAMPP conf. Sekarang di sini kita lihat, nah ini ya, require local ini ya teman-teman ya. Ini kita ubah nih teman-teman. Ini kita rubah jadi biar itu kita bisa akses directory opt lem php admin. Nah, di bagian kita pakai ini aja deh, pakai panah biar gampang. Nah, require local ini kita ganti teman-teman. Jadi kita hanya perlu ganti require local ini, kita ganti jadi all. Nah, jadi biar tidak hanya di komputer di Chromebook ini aja, jadi biar bisa diakses di komputer lainnya, walaupun itu sistem operasi yang berbeda ya teman-teman. Windows contohnya yang kita punya teman-teman, kita ubah jadi all granted. Nah, seperti ini, all granted ya. Sudah, oke. Kalau sudah, CTRL-X, CTRL-Y, terus enter. Kalian perlu stop dulu. Oke, stop. Langsung kita nyalakan lagi teman-teman XAMPP-nya. Alright. Nah, sekarang kita beralih ke Windows. Ini dia, kita beralih ke Windows. Oke, ini tadi masih access forbidden. Sekarang kita enter. Nah, oke teman-teman. Jadi kira-kira seperti ini kita sudah bisa mengakses XAMPP dari luar. Oke. Nah, lalu bagaimana dengan berbagai macam project yang sudah kita taruh di HTTDoc? Ya,
apakah kita bisa mengaksesnya? Nah, seperti itu. Oke, tapi yang jelas di sini kita sudah sampai PHP admin dulu teman-teman. Dan tadi kita sudah berikan kepada kalian itu sudah bisa diakses. Oke, teman-teman, sudah bisa diakses seperti itu. Dan ini sudah berhasil teman-teman. Jadi kita sudah bisa mengakses dari komputer lain teman-teman. Sehingga di sini kalian bisa bekerja atau kalian bisa ngedit-ngedit di sini. Nah, cuman karena di sini kan semua filenya itu kan muaranya ada di situ ya, ada di Chromebook. Oke, jadi semua filenya itu muaranya ada di Chromebook, sehingga kalau misalnya kalian mau ganti-ganti file, kalian mau copy misalnya WordPress, kalian ke Chromebooknya teman-teman. Oke, nah kalau semua sudah disetting, kalian bisa nambah-nambah postingan misalnya seperti itu, kalian bisa menggunakan komputer lainnya teman-teman. Atau ketika kalian itu bermain dengan database di sini, kalian juga bisa ngaturnya di sini nih teman-teman. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Ini ya kayak gini teman-teman. Jadi ini kalian bisa lihat ini PC Windows ya teman-teman ya, PC Windows. Kita akses langsung di sini ke sini. Oke, tadi kita sudah cobain juga pakai ini. Nah, ini dia. Jadi ternyata tidak butuh kayak gini teman-teman. Jadi untuk ketika kita itu akses dari WiFi extender itu kita tetap ya teman-teman masih bisa mengakses, itu masih dalam satu local area network ya, karena muaranya satu router yaitu yang ada di sana, router MiFi Orbit ya teman-teman, Orbit Huawei B12 kalau nggak salah. Kayak gitu teman-teman, yang udah include modemnya juga kayak gitu. Jadi satu kayak gitu sehingga kita bisa mengaksesnya. Kita tidak perlu ini teman-teman, jadi bisa kalau pakai, yang penting muaranya di satu ya teman-teman ya, walaupun koneksi pakai kabel juga sama. Oke, jadi kira-kira seperti itu untuk pembahasan kali ini. Nah, tentang XAMPP. Nah, kalau kalian itu ada kesulitan di sini atau kalian itu males ngetik, di sini kalian bisa menuju ke sini Linux Frequently Asked Question. Di sini untuk pad-padnya sudah disediakan dari si XAMPP-nya teman-teman, seperti itu. Di sini untuk alamatnya kalian bisa langsung ketikkan ini aja teman-teman, seperti itu. Lalu di sini kalian bisa ya sudah kalian bisa mengoperasikan seperti ini teman-teman. Dan untuk yang lain-lainnya kalian bisa terapkan di pembahasan sebelumnya yang kemarin itu kita bahas tentang Slim 9 bulian ya, yang merupakan CMS perpustakaan. Oke, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, terima kasih buat yang udah tanya udah request di channel kita teman-teman yang untuk pembahasan ini, karena sebelumnya aku juga tidak terpikir untuk membahas ini teman-teman, seperti itu. Sehingga oke, ini pembahasannya buat ini nih teman-teman. Thank you very much. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.